bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Sebetulnya Tuhan sudah ajarkan kepada kita, ya, supaya kita kalau ngomong iya, enggak, udah gitu saja. Kamu nggak percaya, bodo amat. Cuma kan akhirnya terus perbantahan terus terjadi kan. Nah kalau dia, maka orang kan bersumpah lebih tinggi kan, itu kan suatu kebiasaan, jadi bukan keharusan ya, enggak. Sebetulnya yang Tuhan mau, kita dibiasakan ngomong, iya, enggak ya enggak. Tanpa kita sampai harus sumpah-sumpah segala macam. Nah tetapi, kalau orang baru pertama ketemu memang susah ya, kalau belum saling kenal ya. Kalau enggak percaya, masih ngomongnya saya berintrik. Ada ya. Karena saya terlalu pandai mungkin ya, jadi orang selalu berpikir saya berintrik. Padahal saya orangnya tidak suka intrik dan kita melarang intrik. Tetapi tetap ada. Nah, ini apa? Ya udah kita bersumpah. Kamu mau saya sumpah demi apa? Gitu kan? Orang bersumpah demi yang lebih tinggi. Memang kan, tapi kan bedanya, nah itu sebenarnya kan satu sindiran kepada orang Islam. Loh malah si Allahnya Islam bersumpahnya demi kuda. Bingung kan? Nah, gitu ya. Tetapi kalau kita orang sudah saling kenal, pokoknya iya, enggak. Artinya jangan pernah omongan kita meleset. Kayak si Wak Donat itu ya, omongannya meleset ya, bilangnya mau bikin panti asuhan, jadinya rumah pribadi ya saudara ya. Nah itu kan namanya omongannya meleset. Udah ngomong begitu mah udah gak bakal dipercaya lagi, mau bersumpah demi apa juga gak bakal dipercaya saudara. Jadi bisa jadi di daerahnya Nuh itu adalah kutub utara dulunya. Bisa kan? Adalah kutub polar ya, polar bumi. Bisa aja. Kan kutub itu bergeser nyatanya. Fakta loh, kutub itu bergeser loh. Setiap makin lama makin bergeser. Itu ada di kelas. Ini ya, saya ngajar itu sebagian di kelas evangelis, sebagian di apologetik. Sejarah perjanjian lama, cara ngitung tahunnya Nuh. Lanjut, Kuria ke Hemra. Ya, terima kasih Pak Paul. Ya. Pak, di dalam Yakobus 5 ayat 12, di situ dikatakan, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi, atau demi sesuatu yang lain. Nah, kalau kita lihat di Ibrani 6 ini Pak, seperti sebaliknya, tolong dijelaskan, sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Ya, terima kasih. Ulangi Pak, pertanyaannya apa Pak? Kalau di Yakobus 5 itu ayat 12 tadi Pak, ya. Nah itu kan Yakobus mengutip dari perintah Yesus juga, jangan bersumpah demi surga maupun bumi. Ya. Terus kalau yang tadi Ibrani 6 Pastor. Ya. Ayat 9 ayat 16. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Ya, jadi begini, sebetulnya Tuhan sudah ajarkan kepada kita, ya, supaya kita kalau ngomong iya, enggak, udah gitu saja. Kamu nggak percaya, bodo amat. Cuma kan akhirnya terus perbantahan terus terjadi kan. Nah kalau dia, maka orang kan bersumpah lebih tinggi kan, itu kan suatu kebiasaan, jadi bukan keharusan ya, enggak. Sebetulnya yang Tuhan mau, kita dibiasakan ngomong, iya, enggak ya enggak. Tanpa kita sampai harus sumpah-sumpah segala macam. Nah tetapi, kalau orang baru pertama ketemu memang susah ya, kalau belum saling kenal ya. Kalau enggak percaya, masih ngomongnya saya berintrik. Ada ya. Karena saya terlalu pandai mungkin ya, jadi orang selalu berpikir saya berintrik. Padahal saya orangnya tidak suka intrik dan kita melarang intrik. Tetapi tetap ada. Nah, ini apa? Ya udah kita bersumpah. Kamu mau saya sumpah demi apa? Gitu kan? Orang bersumpah demi yang lebih tinggi. Memang kan, tapi kan bedanya, nah itu sebenarnya kan satu sindiran kepada orang Islam. Loh malah si Allahnya Islam bersumpahnya demi kuda. Bingung kan? Nah, gitu ya. Tetapi kalau kita orang sudah saling kenal, pokoknya iya, enggak. Artinya jangan pernah omongan kita meleset. Kayak si Wak Donat itu ya, omongannya meleset ya, bilangnya mau bikin panti asuhan, jadinya rumah pribadi ya saudara ya.
Nah, itu kan namanya omongannya meleset. Udah ngomong begitu mah udah nggak bakal dipercaya lagi. Mau bersumpah demi apa juga nggak bakal dipercaya, saudara. Iya. Nah, itu seperti itu. Tapi kalau saya coba, saya ngomong, ya kan, tapi yang bilang, kapalnya mana? Ya, pokoknya kalau tanya uang, tanyanya sama bendahara, jangan tanya sama saya. Kalau saya nggak lihat duitnya, ya kan. Nah, uangnya di mana ya? Di bendahara, di Damaris. Kalau tanyanya saya, gimana sih? Ya kan. Nah, tapi kenapa orang ingin menjatuhkan saya, ya? Orang ingin manas-manasnya menjatuhkan apa? Karena mereka tidak bisa mengumpulkan donasi seperti kita di sini. Ya kan? Kenapa orang tidak bisa mengumpulkan donasi seperti kita di sini? Satu, karena mereka nggak pernah terbuka dengan donasi. Tidak ada satupun YouTubers yang donasinya terbuka seperti kita loh. Nggak ada. Karena saya jujur. Dia masuk ke saya. Dan saya nggak perlu bersumpah-sumpah. Kalau saya gini, kamu percaya boleh, nggak percaya bodo amat. Tapi nanti waktu yang akan membuktikan. Waktu kan membuktikan buah dari pelayanan itu tadi. Ya kan? Buah pelayanan kita itu dibuktikan oleh waktu. Nggak bisa ujuk-ujuk. Nah, makanya harus apa? Konsisten. Ya, makanya orang jujur itu nggak bisa hari ini jujur. Selamanya jujur. Nanti orang baru tahunya berapa tahun lagi ke depan. Nah, makanya kita nggak perlu bersumpah-sumpah. Itu yang maunya Tuhan Yesus begitu. Tapi kalau di awal, ya susah memang ya, kita baru saling kenal semua. Gitu Pak Kuryake. Terima kasih Pak. Ya, Silakan dilanjut. oke, lanjut the student. Mana student? Shalom Pak Paul. Shalom the student. Oh, gini Pak, saya mau tanya soal sejarah manusia Pak. Peradaban kita ini dimulai kapan sih Pak? Terus saya ada nonton nih di Netflix kan, bahkan dibilang sampai 12.000 tahun sampai ke belakang gitu. Kita ada itu di 12.000 akhir zaman es gitu. Ya terus itu ada di mana sih di Alkitab? Sementara yang saya tahu, informasi yang saya terima, peradaban kita kalau di Alkitab kan dibilang 6.000 tahun. Jadi bagaimana itu Pak? Ya titik temunya gitu. Seperti itu. Terus Nuh itu Nuh itu angkatannya siapa gitu apa? Ya tahun berapa gitu dia gitu? Apakah dia di akhir zaman es atau gimana? Bentar. Kamu kan ikut kelas evangelis ya? Ikut kan? Ikut Pak. Sudah sampai pelajaran apa? Udah selesai Pak. Loh, harusnya kemarin belajar sejarah perjanjian lama loh. Itu saya menjelaskan di sejarah perjanjian saya lama. pasti zaman es itu bagaimana Pak? Ya, itu saya jelaskan di sejarah perjanjian lama. Ada videonya. Oh, oke. Ya. Dan itu sudah saya jelaskan nih. Saya lagi tersign out semua nih ya. Sebentar ya. Ini saya wifi-nya padahal kita pakainya banyak sekali nih wifi-nya. Satu device, satu wifi. Tapi ini tersign out terus. Semuanya tersign out satu-satu. Bentar ya. Saya terangkan. Jadi intinya begini. Zaman Nuh itu kan zaman es terakhir. Ya. Manusia diciptakan apakah 7 hari? Enggak ya. Dunia ini diciptakan apa 7 hari? Bukan. 7 hari 24 jam bukan ya. Hari itu bukan 24 jam ya. Yang hitung hari 24 jam itu adalah anaknya Darwin. Ya, kalau nggak salah namanya Josh Darwin, kalau nggak salah apa Robert Darwin. Charles Darwin, anaknya Darwin pokoknya, saya lupa namanya ya, Darwin siapa ya. Itu namanya Tyndall efek itu ya, efek Tyndall. Nah, itu baru dihitung 24 jam. Hari itu tidak selalu 24 jam, yang kata hari itu adalah dari terbitnya terang sampai terang itu hilang. Nah, pada hari pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, ada terang nggak di situ? Kan belum dikatakan terang kan, jadi ngitung harinya, makanya pada mulanya udah gitu aja. Lalu Allah menciptakan terang, jadilah terang, itulah hari pertama. Ya kan? Terus apakah ngitung 24 jamnya gimana? Terangnya itu dari mana? Apakah dari matahari? Mataharinya belum ada.
Hari dihitung dari apa? Kalau zaman modern ini yang Anda pelajari di sekolah, menghitung hari pakainya apa? Apa? Ya, 24 jam itu. Iya, pakainya apa? Patokannya apa? Matahari, no? Matahari. Perputaran. Nah, kalau mataharinya belum diciptakan, terus ngitungnya gimana harinya? Matahari belum ada loh. Lalu ngitung hari pertamanya, ngitungnya gimana? Yom itu hari, artinya terang. Ya, daerah yom itu ya artinya dari awal terang sampai terang itu terbenam. Jadi waktu jadilah terang, juduer terang itu jadi kan, efek nebula efek, ya kan, teori nebula, bintang kembar, ledakan, teori apa namanya fusi segala macam, itu semua pasti ada ledakan di situ ada terang. Jadilah terang, juduer, jadi terang. Nah, itulah alam semesta pertama kali terjadi itu. Ya kan, terang itu berapa lama? Coba ledakan itu kira-kira berapa lama baru padam? Miliaran tahun ya kan? Supernova gitu macam-macam. Iya, apapun teorinya, pokoknya itu ada terang di situ. Ada ledakan kan ada terang kan, ada energi yang jadi energi fusi nuklir apa segala macam jadi energi cahaya kan. Selalu ada di situ. Terus kemudian baru di hari kedua, ya kan? Jadilah cakrawala. Apa itu cakrawala? Planet-planet. Ya kan? Baru mulai ada planet-planet. Apakah itu satu hari 24 jam? Enggak. Kita nggak tahu berapa lama matahari belum ada, patokannya nggak ada kok yang buat hitung harinya. Pokoknya selama terang itu ada, jadilah itu ledakan-ledakan itu kan terang benderang itu kan. Hari ketiga tumbuhan. Tumbuhan dapat cahaya dari mana? Dari matahari. Bukan, tumbuhan itu nggak perlu matahari. Tumbuhan itu perlunya adalah cahaya. Cahaya meteor, meteorit, ledakan, apa segala macam itu cukup buat tumbuhan itu bisa bertumbuh. Ya kan? Nggak perlu cahaya kan? Nggak perlu matahari kan? Perlunya cahaya. Hari keempat baru ada matahari. Lah ada matahari pun zaman Nuh. Apakah di wilayahnya Nuh itu 24 jam mataharinya? Atau 12 jam sehari? Kalau di Indonesia 12 jam daerah tropikal. Apakah di tempatnya Nuh dulu enggak? Kalau di Alaska mataharinya berapa lama tuh terbitnya? 4.000 jam. Iya kan? Bener nggak? Di Alaska mataharinya terbitnya berapa lama? 4.000 jam. Nah itulah satu hari itu loh. Jadi 1 tahun di Alaska, 1 tahunnya Alaska, itu adalah 1 harinya, itu adalah 1 harinya di Alaska, yom ya, 1 yom Alaska adalah 365 harinya kita. Ya kan? Jadi kalau dari Adam sampai ke Nuh, itu kan zaman es terakhir tuh Adam sampai Nuh itu. Nah, itu bisa, itu kemarin saya ngitung 200.000 tahun lebih loh. Oh, masuk berarti. Iya. Jadi bisa nggak itu dinosaurus ada hidup di situ? Mungkin banget. Ya. Manusia gua, mungkin banget lah, bisa lah. Ya, kenapa bisa ada manusia gua di Cina? Bisa kan? Karena ngitung yomnya itu bukan 24 jam, jangan hitung 24 jam. Jangan 12 jam maksudnya, di Indonesia 12 jam yomnya kan. Hari ini kita yomnya kalau di Belanda cuma berapa jam toh nih? Cuman yomnya di Belanda hari ini cuma dari jam 8 sampai jam 4. Sampai jam 16, 8 jam doang yomnya. Ya kan? Jam 8 aja masih gelap ya, jam 9 ya pokoknya 5-6 jam. Gitu ya, ngitung yomnya. Dulu ya kutub utara itu bergeser ya. Jadi bisa jadi di daerahnya Nuh itu adalah kutub utara dulunya. Bisa kan? Adalah kutub polar ya, polar bumi. Bisa aja. Kan kutub itu bergeser nyatanya. Fakta loh, kutub itu bergeser loh. Setiap makin lama makin bergeser. Itu ada di kelas ini ya, saya ngajar itu sebagian di kelas evangelis, sebagian di apologetik. Sejarah perjanjian lama, cara ngitung tahunnya Nuh. Nah, itu ada di kelas apologetik. Kamu ikut ini nggak, apologetik nggak? Lanjut dong apologetik. Kita nih Desember ada lagi daftar ya, kelas apologetik. Baik. Ada ya. Oke, lanjut.
Kasih Pak. Nah, ya lanjut. Student Pak Mulia. Ya, shalom, Pak Halo. Pastor. Shalom. Sebenarnya ini pas segi tadi kayaknya udah kejawab deh, tapi nggak apa-apa ya Pastor ya, aku ingin lagi. Di pagi-pagi di Kidung Agung 4 ayat 14, di situ ada tertulis narwastu, kunyit, tebu, kayu manis. Itu kalau saya lihat itu pohon-pohon apa jenis-jenis tanaman di negara tropis, Pak. Apakah pada saat di Kidung Agung ini daerahnya memang daerah tropis atau gimana gitu loh. Nah, sudah gitu di sini juga ada tertulis juga Libanon gitu ya. Apakah itu yang dimaksud Libanon yang sekarang atau memang hanya ada kesamaan nama saja, Pastor? Itu saja, Pastor. Terima kasih. Lebanon yang di Kidung Agung tadi pagi ya. Ya, Kidung Agung 4 ayat Kalau itu pasti Lebanon 11 sekarang ya. ayat 15. Lebanon. Gimana, Pastor? Iya, Lebanon itu ya. Tapi kalau misalnya tebu apa segala macam, ini loh, itu nggak selalu cerita. Ada yang kita nggak ada terjemahannya itu ya. Nanti mesti kita lihat terjemahan aslinya apa itu kata tebu di situ. Kayu manis atau apa atau cane atau apa. Nah, saya lihat aja nih ntar. Mesti cek ya. Ayat berapa ya, saya lupa itu. Ayat 14, Pastor. 13. Kalau ininya jelas itu ya. Kalau ayat 14 ya, kita cek aja dari mana itu. Cinnamon ya. Cinnamon, kayu manis. Iya, cinnamon, kalamus. Ya. Ya, Pastor. Nah, lihat aja, pengen tahu juga saya. Salah, ayat 14 ya. Iya, Pastor. Kalamis. Frankincense, iya nggak ada kata tebu di situ malah. Oh, ini ada kalamus. Di kalamus apa nih kalamus? Kaneh. Stalk, reed. Iya, reed. Batang-batang. Kenapa kita jadi tebu ya bahasa Indonesia? Karena ini kan sejenis rumput ya Pak ya. Kalau iya, tebu itu. Iya, sejenis rumput. Ilalang. Rumput yang besar kali ya. Iya, betul. Mana ya? Sweet flag. Akhirnya kita terjemahkan jadi tebu ya. Iya, Pastor. Tapi saya pikir begitu ya. ini mungkin negara tropis kalamus atau ya, apa dari gitu. Kaneh. Jadi bukan tebu-tebunya yang di Indonesia, bukanlah. Gitu. Oke.